kemarin mungkin kebubuhan ada apa ya kebubuhan. Mamang. Ini bibit bagus. Selamat sore sobat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Kali ini, oh ya, saya udah lama gak upload ya. Sebenarnya bukan gak lama upload, dan saya itu ya hal biasa sih, cuman hanya sekedar histori yang memang dulu perjalanan saya terus saya upload gitu, karena memang ya luar biasa dengan aktivitas saya, dengan kesibukan saya sendiri, dan pada akhirnya ya saya sering bikin konten gitu. Jadi ngobrol sendiri, di belakang saya itu ya ada si rumput odotnya juga. Oke, kali ini saya ingin berbagi video tentang si bibit rumput odot. Si bibit rumput odot ini udah ada beberapa macam ya. Tetap satu nama, yaitu odot. Sebelumnya yang memang udah populer gitu kan di kita lah, di para peternak ataupun petani rumput odot ya, menanam rumput odot itu kan dari batangnya. Dan selang perjalanan saya sering melakukan riset sederhana gitu kan, sering eksperimen, dan saya sering melakukan hal-hal tersebut karena apa yang saya lakukan itu ya itu adalah salah satu hobi dari saya, dan saya suka dengan jalan ini. Oke, ini tentang bibit rumput odot yang batang. Nah ini kalau ini batang nih. Ini umum ya, kalau petani rumput odot ataupun yang ingin menanam rumput odot ini ya dari batang ini. Dari batang ini sekitar 20 sentian ya, sekitar 20 senti ya, kurang lebih seperti itulah. Nah ini batang. Nah ini si batang rumput odotnya. Oke, ini udah tua ini sekitar 7 bulan 8 bulan ke atas, karena saya sendiri belum pernah menjual si batang itu yang memang usianya baru 3 bulan. Itu belum pernah. Saya sering ngejual itu di atas 6 bulan ke atas, itu di atas 7 bulanan itu si bibit rumput odot ini. Oke, ini kan seger-seger, ini fresh banget si batang ini. Oke, ini si batang. Dan ada hal yang baru ketika memang udah beberapa bulan yang lalu. Kalau misalkan sebelumnya petani di daerah kami itu, maksudnya yang tanam rumput odot itu biasanya ada yang dari akar gitu kan, karena memang dari si pertumbuhannya itu lebih cepat gitu dibandingkan dari yang batang. Kalau misalkan saya sendiri sering menyebutnya yaitu tunas dasar. Oke, itu bahasa tunas dasar itu ya, itu mungkin sesuatu yang memang gak sengaja gitu ya. Ini dari tunas, dan ini memang kita ngambilnya itu dari dasar banget, ataupun dari akar gitu. Makanya saya sebut tunas dasar. Dan hal itu mungkin udah menjadi sesuatu yang umum bagi para mungkin peternak ataupun yang ingin bertani rumput odot. Kadang sering nanyain, bang, tunas dasarnya ada gitu kan, atau yang dari akar gitu. Oh, beginilah. Nah ini dari akar nih. Oke, kalau dari akar itu tunasnya udah seperti ini. Ini yang dari akar. Ini akar, ini batang. Oke, pertumbuhannya beda. Saya yakin beda banget. Saya yakin beda banget pertumbuhan antara si batang dan juga si akar ini. Nah, kalau ini lebih bagus, sangat diandalkan banget kalau misalkan pertumbuhannya lebih cepat. Dan selanjutnya ada ini. Kalau ini bongol. Oke, adzan maghrib dulu, kita break dulu sejenak. Dan memang sekarang ini pukul 5.54 waktu Indonesia bagian barat, udah mau jam 6, adzan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sebenarnya kita tuh pindah posisi ya, saya tuh pindah posisi nih, karena udah
maghrib gitu kan, pencahayaannya agak kurang. Dan tadi itu baru sampai tunas ya, ada tunas dan juga ada bonggol. Kalau bonggol itu sebenarnya sesuatu yang memang baru banget. Kalau misalkan bongol maksudnya, kalau bongol itu, bibit si bongol itu didapatkan ketika memang si usia rumput odot itu udah nyampe sekitar 2 tahun. Karena memang si rumput odot saya itu kan udah 2 tahunan tuh. Jadi si bongolnya itu udah ngerumpun besar gitu kan, udah gede banget. Jadi pengambilan bibitnya juga pakai cangkul. Kalau misalkan sahabat rumah GWF pernah ngelihat, dan iya itu asli pakai cangkul. Jadi nggak diarit seperti biasanya. Kalau yang bonggol tuh kayak gini. Nah ini bonggol. Ini paling selang 2 hari ya. Si bonggol ini lebih cepat lagi dibandingkan tunas, dibandingkan batang. Karena saya pernah ngeliput juga tuh si bonggol ini, si sisa-sisa bekas dulu nyangkul, saya buang begitu saja, maksudnya di lahan rumput odot ini. Dan ternyata si pertumbuhannya ini mengimbangi si rumput odot yang sudah tumbuh gitu kan, yang sudah diarit gitu. Beda kalau misalkan dari tunas kan bisa nyampe 3 bulan. Kalau ini sama pertumbuhannya dengan si rumput yang memang udah diarit gitu kan, udah tumbuh seperti biasanya, udah dipanen gitu kan, sebulan sekali lah kayak gitu. Kalau misalkan tanam dari ini lebih cepat, cuman ini unlimited. Jadi saya jualnya ya kalau misalkan pas habis panen tunas. Karena kalau misalkan si rumput odot yang baru mungkin 8 bulan dari tanam gitu kan, itu belum ada bongol kayak gininya, belum. Kalau misalkan udah 2 tahun, nah ini baru nih si bonggolnya. Oke sahabat rumah GWF, video kali ini mungkin hanya sekedar intermezzo saja ya, terkait tentang bibit rumput odot ini. Tunas dasar, ada bonggol, dan juga ada batang biasa. Oke, dan saya mohon maaf sebelumnya, kadang banyak yang nge-WA tuh, Bang, belum bikin channel lagi tuh tentang belum bikin konten lagi tentang rumput odot gitu kan. Karena memang aktivitas saya ya lumayan sibuk banget gitu. Jadi seadanya, maksudnya semampunya dan sebisanya saya menyempatkan waktu. Dan insya Allah mungkin besok atau lusa saya akan ngeliput tentang si bibit batang dan juga si tunas ini, dan juga si bonggolnya juga. Saya akan melakukan perbandingan di lahan yang sama, di perawatan yang sama, mana yang lebih cepat tumbuh. Nanti insya Allah saya akan upload video tersebut untuk jadi bahan perbandingan, dan sahabat rumah GWF juga mungkin nanti bisa tahu, oh iya dari batang tuh pertumbuhannya dalam usia 1 minggu tuh segini, si tunas dasar tuh seminggunya tuh segini, ataupun si bonggolnya juga segini. Dan itu butuh waktu yang lama. Tapi saya akan coba mungkin besok atau lusa akan coba tanam mungkin beberapa batang saja untuk percontohan, ataupun sesuatu yang memang saya sering sebut riset sederhana gitu kan. Ada batang, ada tunas, dan ada bonggol. Tunggu aja video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur.